Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu cloud provider ya, 3 terbesar di dunia, yaitu Google Cloud Platform. Video ini sangat cocok untuk teman-teman yang belum pernah memakai layanan Google Cloud Platform atau untuk teman-teman yang sekedar belajar mengenai cloud computing. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai virtual machine dan virtual private cloud di Google Cloud Platform. Nah, ini perkenalkan, nama saya Aris Soekarno. Teman-teman jika ada yang ingin diskusi atau ada kebutuhan khusus, bisa kontak di nomor WA saya atau di email saya. Oke, kita sedikit berkenalan tentang Google Cloud ya. Di Google Cloud ini, seperti yang saya bilang di awal, ini salah satu dari 3 cloud provider ya terbesar di dunia. Ya, Google Cloud Platform ini sebenarnya secara umum itu hampir sama dengan layanan cloud yang lain. Ya, di sini ada layanan compute, layanan manajemen, networking, ya, storage, terus big data, security atau identity ya, terus ada machine learning dan sebagainya. Nah, namun nantinya secara mendalam itu akan ada perbedaan ya. Masing-masing mempunyai menawarkan service yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan bahas, namun secara bertahap hari ini kita akan bahas dulu ya mengenai layanan compute ya, karena layanan compute ini sangat cocok untuk teman-teman yang belajar ya mengenai cloud computing ya, karena nanti lebih ke infrastruktur atau resource ya. Nah, sebenarnya di layanan cloud ini banyak ya servisnya ya. Ada machine learning ya. Nah, makanya ini tergantung kebutuhan kita. Nah, nanti yang akan saya bahas ini lebih ke pada infrastruktur ya untuk kebutuhan resource ya. Jadi kita akan lebih ke compute ya, networking ya, storage juga yang berbau seperti machine learning, big data. Nah, ini nanti kebutuhan khusus ya untuk teman-teman yang ingin mendalami terkait hal tersebut. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini compute engine. Ya, sebenarnya apa sih itu compute engine? Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar main cloud, pasti sudah kebayang ya apa itu compute engine. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah belajar, intinya di compute engine ini setiap layanan cloud provider ya, dia menawarkan sebuah mesin ya, mereka sebuah mesin ya. Nah, mesin ini nanti akan ditawarkan oleh cloud provider ya dalam bentuk virtual ya. Nah, kita nanti bisa sebagai pengguna atau mungkin perusahaan atau startup, nah kita bisa menyewa ya layanan mesin mereka yang sudah dibuat secara virtual. Nah, jadi gampangnya compute engine ini mesin yang dibuat secara virtual dan dijual oleh mereka atau ditawarkan oleh mereka. Nah, nanti kita sebagai pengguna ya, pengguna yang mereka, kita tinggal menyewa saja ya, sesuai dengan apa yang kita gunakan. Nah, di Google sendiri ini ada beberapa layanan yang dapat digunakan untuk compute ya, compute engine ya. Nah, yang pertama ada kita dari bawah dulu ya. Ini ada compute engine ya. Ini sebagai bentuk service ya, IaaS atau infrastruktur as a service ya. Nah, di sini saya bilang tadi ini lebih ke mesin ya, lebih ke mesin yang ditawarkan oleh Google Cloud. Jadi si Google Cloud ini punya mesin yang begitu banyak dan size yang begitu besar ya, atau spesifikasi yang besar ya. Nah, nanti kita tinggal menyewanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada Kubernetes Engine. Nah, teman-teman yang sudah belajar cloud pasti sudah paham ya. Nah, untuk yang belum pernah belajar cloud, yang khawatir, teman-teman nanti insya Allah kalau dari sini bisa berlanjut, nanti kita akan sampai ke sini juga. Nah, terus ada App Engine, ini sebagai layanan platform as a service. Nah, di platform as a service ini intinya si pengguna, ya, khususnya bagi developer ya, ini tidak perlu memikirkan tentang resource yang mereka pakai.
Ya, mereka butuh VM berapa, Compute Engine berapa. Nah, dia fokus ke pengembangan aplikasi. Nah, sedangkan di sini juga ada Cloud Function, ya. Ini lebih ke atomic ya, atomic untuk men-trigger ya, nanti ada trigger ya, dan dia akan menjalankan suatu service ketika trigger ini terpenuhi. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, yang khawatir, ya, hari ini kita hanya akan fokus di layanan Compute Engine atau IaaS, ya, Infrastructure as a Service. Jadi lebih ke infra ya, lebih ke mesin ya. Nah, di Google Cloud sendiri sebutannya itu sebagai virtual machine. Nah, nanti di layanan cloud provider lain pasti akan beda. Ya. Nah, itu mengenai virtual machine, sederhananya seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke VPC ya. VPC ini lebih ke networking ya, lebih ke networking untuk kita bisa menjalankan ini compute engine ini ya, atau yang akan kita buat nanti adalah virtual machine atau VM ya. Nah, ini juga untuk menjalankan Kubernetes ya, terus App Engine, terus Cloud Function. Nah, kita bisa menggunakan service-service ini kalau kita sudah memiliki ya atau menerapkan VPC. Nah, dengan kata lain, kalau kita nggak ada VPC ya, maka kita nggak bisa membuat yang namanya VM instance, App Engine ya, karena mereka ini nanti akan berjalan di atas infrastruktur ya. Dan infrastrukturnya itu butuh networking ya. Nah, makanya VPC ini merupakan yang sangat penting ya sebelum kita membuat VM nantinya. Nah, di VPC ini seperti ini ya, physical network ya, ketika kita di on-premise mungkin atau di tempat fisik itu. Nah, namun bedanya adalah divirtualisasikan ya, virtual private cloud. Nah, di VPC network sendiri di Google ini dia terdiri dari subnet dan yang sifatnya dari regional, dan VPC sendiri adalah sifatnya global ya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya, apa itu maksudnya global dan regional. Nah, VPC ini akan mengisolat secara logical ya, apa ya istilahnya, akan terbungkus begitu ya dalam VPC ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi di VPC-nya Google Cloud ya, VPC ini sifatnya adalah global ya, global. Kemudian subnetnya adalah regional ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah VPC ini kita mulai dari subnet dulu ya. Subnet ini misalkan kita lihat di sini subnet seperti ini. Ya, ini subnet seperti ini. Kemudian nanti misalkan ini virtual machine-nya punya IP seperti ini ya. Ini virtual machine kedua punya IP seperti ini. Nah, subnet ini sifatnya dari regional. Artinya VM ini dengan ini itu bisa saling berkomunikasi. Ya, karena kenapa? Karena dia adalah di regional yang sama. Ya, itu adalah sifatnya regional. Nah, namun VPC ini ya sifatnya itulah global. Ya, misalkan di sini kita dalam satu VPC ini kita punya satu lagi apa namanya, VM di regional yang berbeda. Ini kan US ya. Misalkan kita nanti di sini kita buat Jakarta ya, karena Jakarta kan sudah ada ya. Nah, Jakarta. Nah, dia punya VM sendiri, punya subnet sendiri ya. Ya, punya subnet sendiri. Misalkan 20.0.0.0/24. Nah, nanti kita misalkan buat VM di sini. Kira-kira kita bisa nggak berhubungan di sini dengan VM di Jakarta ini? Meskipun di sini beda region ya. Bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena kita sudah dalam satu VPC ya. Meskipun kita beda region ya, namun kita dalam VPC yang sama, kita tetap bisa saling berkomunikasi karena VPC adalah sifatnya global. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung mendemokan tentang VM dan tentang VPC. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya, agar nanti tidak terlalu lama videonya. Di sini saya sudah membuat 3 instance, tapi ini kita akan demokan juga. Nah, VPC, teman-teman nanti bisa di sini ya.
menu ini. Di sini ada VPC. Nah, ini sudah saya buka di sini. Nah, di VPC sendiri dia secara default sudah punya VPC ya. Jadi VPC ini secara default itu sudah ada yang namanya adalah default dan mode-nya adalah auto. Nah, jadi setiap region itu punya IP address range masing-masing ya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi ini IP address-nya. Nah, kita juga bisa meng-create VPC kita sendiri. Di sini saya membuat VPC sendiri. Teman-teman kalau misalkan ingin buat, tinggal di create VPC ya. Nah, ini nanti akan saya gunakan untuk mendemonstrasikan bahwasanya di beda region. Di sini saya sudah men-setting Singapura dan Jakarta. Di sini kan beda region ya, tapi dia dalam satu VPC. Nah, kita akan buktikan meskipun beda region, dia pasti nanti akan dapat saling berkomunikasi. Kenapa? Karena dia sudah dalam satu VPC. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba demonstrasikan ya. Kita akan buat di sini saya sudah membuat US Central ya dengan VPC adalah default ya. Kita akan coba lihat. Nah, di sini networknya default ya. Jadi dia menggunakan VPC di sini default. Nah, saya akan membuat juga virtual machine ya dengan region yang sama ya, untuk membuktikan bahwa dalam satu region yang sama dia bisa saling berkomunikasi ya. Ya, kita akan buktikan. Ya. Karena kenapa? Karena misalnya kita bahas tadi subnet ya. VPC itu dia punya subnet yang sifatnya dari regional. Misalkan kita kasih US Central 1B. Kita kasih B, kemudian ini kasih saja yang kecil. Nah, ini services account. Dan nanti kita akan bahas ya. Semoga nanti kita bisa bahas ini. Jadi ini harus wajib ada juga service account. Nah, jadi teman-teman yang baru pertama mungkin belajar cloud computing seperti ini ya. Kita ini ibarat memesan virtual machine-nya atau mesinnya si Google Cloud ya. Tinggal kita define saja. Kita mau menggunakan di mesinnya Google Cloud yang di mana? Di Amerika, di Europe, nah di Asia. Nah, di sini saya terapkan di Amerika ya. Sebagai contoh. Nah, mesinnya apa yang kita define? Di sini saya define 1 vCPU dan 3,74 memori. Nah, di sini bootdisk juga bisa disetting ya. Di sini saya menggunakan Debian ya. Nah, di sini yang menarik adalah ada setting blocking ya. Nah, di sini networknya default ya. Nah, di sini ada VPC juga yang sudah saya buat tadi. Nah, ini ada default, kita akan buat ya. Nah, setelah kita down saja. Kita create. Oke, kita tunggu. Nah, sudah jadi ya. Dalam hitungan mungkin setengah menit ya, mesin kita sudah jadi. Ya, bayangkan ya, ini suatu kelebihan yang salah satu kelebihan dari cloud ya, dimana kita ini bisa langsung ya memesan atau menyewa ya bahasanya mesinnya si Google Cloud itu dalam hitungan setengah menit saja ya. Nah, ini secara otomatis kita sudah punya mesin ya, sudah punya mesin satu di US Central ya, di zone B. Nah, kita akan coba mengkoneksikan dua VM ini ya. Ya, apakah ini memang benar-benar bisa saling berkomunikasi ya. Ya, tadi kan sifatnya subnet itu kan dia kan region ya, harusnya bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba SSH. Ya, bagi teman-teman yang belum pernah tahu apa itu SSH, jadi SSH ini intinya kita akan meremote ya. Kita akan menjalankan mesin ini itu secara SSH ya. Jadi kita bisa menjalankan ini ya, mesin ini. Nah, ini sudah ini ya untuk Central B ya, Debian. Nah, kita akan coba ping ya. Kita akan coba ping ya di sini ya. VM-nya di sini. Kita akan coba ping, kita copy internal IP-nya. Kita ping. Nah, dapat jawaban ya.
Nah, oke, berarti sukses ya. Jadi dua VM ini bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena VPC-nya adalah saling subnet itu regional ya. Nah, sekarang kita akan coba ping di region yang berbeda. Ya, region yang berbeda. Ya. Dan di VPC yang berbeda juga. Kalau ini tadi default, kalau yang ini kita akan coba lihat menggunakan VPC apa. Jadi VPC-nya adalah ini ya, Southeast Asia. Nah, ini beda region ya. Harusnya tidak bisa ya. Kita coba ping. Nah, harusnya nggak bisa ya. Nah, kan nggak bisa kan? Nah, dia loss ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika si VM ini berbeda region dan dia beda satu VPC ya, mereka tidak akan bisa saling berkomunikasi ya. Nah, sudah kita buktikan. Nah, kalau misalkan kita pengen buat mereka saling berkomunikasi, berarti dia harus menggunakan satu VPC yang sama. Ya, contohnya seperti apa? Seperti yang saya buat ini. Di sini instansi Jakarta dan instansi Singapura, di sini beda region ya. Ya, di sini Jakarta tempat kita dan mesin satunya ada di Singapura. Nah, VM kedua ini dapat saling berkomunikasi. Ya. Kenapa bisa? Loh, kan beda region. Kuncinya adalah tadi ya. Karena dalam satu VPC yang sama. Ya kan? Nah, ini VPC yang sudah saya buat. Nah, di sini ya. Ada dua region. Nah, kita akan buktikan ya. Jadi di sini kita lihat di instansi Jakarta ini menggunakan VPC yang sama ya, VPC Southeast Asia. Di sini juga sama. Ya. Nah, benar kan? Nah, dia beda region ya. Ya, dia beda region. Kira-kira bisa berkomunikasi atau enggak? Kita akan coba buktikan. Oke, sudah ya. Kita akan coba ping IP dari si Jakarta ya. Nah, ini kita lihat dari networknya aja sudah berbeda ya. Kira-kira bisa nggak mereka saling berkomunikasi? Kita cek. Nah, bisa ya. Nah, ini bisa nih. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Ya. Kenapa? Karena mereka dalam satu VPC yang sama meskipun di region yang berbeda. Ya. Jadi itu konsep sederhana tentang VPC dan bagaimana kita membuat virtual machine ya. Dengan sangat mudah sekali kita dengan create dan define kita mau ngambil spesifikasi real seperti apa dan tinggal menunggu beberapa detik saja sudah jadi. Nah, itu pengenalan sedikit mengenai virtual machine, bagaimana kita membuatnya ya, kemudian dan juga ada pengenalan tentang VPC ya, bahwasanya VPC ini sifatnya adalah global namun subnetnya adalah regional dan si virtual machine walaupun berbeda region namun dia tetap dalam satu VPC yang sama, dia akan dapat saling berkomunikasi. Kenapa? Karena VPC sifatnya adalah global. Mungkin itu sedikit tentang virtual machine dan VPC di Google Cloud. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.